Salam, selamat malam sahabat terkasih. Sebelum kita beristirahat malam ini, mari berhenti sejenak dari hiruk-pikuk pikiran kita dan membiarkan firman Tuhan menenangkan hati. Ada satu janji luar biasa dalam Yesaya 43 ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sahabat terkasih, ayat ini mengandung kekuatan luar biasa bagi setiap orang yang sedang menghadapi badai kehidupan. Tuhan tidak berjanji bahwa tidak akan ada air bah, tidak ada sungai, atau tidak ada api. Tapi Ia berjanji akan menyertai di tengah semuanya itu. Sahabat terkasih, dalam hidup, kita sering berharap Tuhan melenyapkan semua masalah. Kita ingin jalan yang rata, tanpa air bah, tanpa api, tanpa air mata. Namun, Tuhan berkata, apabila engkau menyeberang melalui air, artinya badai itu akan datang, sungai itu akan meluap, api itu akan menyala. Tetapi di tengah semuanya itu, Tuhan tidak membiarkan kita sendirian. Dia tidak berdiri di seberang, menunggu kita berhasil menyeberang. Dia turun ke dalam air bersama kita, menjaga agar kita tidak tenggelam. Mungkin malam ini kita sedang menghadapi air bah, beban yang rasanya terlalu berat, kehilangan, kesedihan, atau ketidakpastian. Tapi mari kita ingat, air itu tidak akan menghanyutkan kita, karena Tuhan ada di sana. Ada kalimat yang luar biasa di ayat ini. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Api melambangkan ujian, penderitaan, bahkan hal-hal yang membakar habis. Namun, bagi anak-anak Tuhan, api itu tidak menghancurkan, melainkan memurnikan. Kita belajar dari kisah Sadrah, Mesah, dan Abednego. Mereka tidak diselamatkan dari perapian, tapi di tengah perapian. Api itu tetap menyala, tapi Tuhan menyertai mereka di dalamnya. Itulah makna Yesaya 43 ayat 2. Bukan sekedar janji perlindungan, tetapi janji kehadiran. Tuhan tidak hanya menonton dari jauh, Ia berjalan di tengah api bersama kita. Sahabat terkasih, kata menyeberang menunjukkan bahwa badai ini tidak selamanya. Tuhan tidak membiarkan kita tinggal di tengah air atau api. Ia menuntun kita melewati semuanya. Badai bisa membuat kita takut, tapi juga membuat kita bergantung penuh pada Tuhan. Kadang justru di tengah krisis, kita paling dekat dengannya. Tuhan tidak meminta kita menjadi kuat. Ia hanya meminta kita untuk percaya dan melangkah. Dia tahu kapan harus menenangkan badai dan kapan harus menenangkan hati kita di tengah badai. Malam ini, Tuhan ingin kita tahu, engkau tidak sendirian. Aku berjalan bersamamu. Aku tidak akan membiarkan engkau tenggelam. Jadi, apapun gelombang yang kita hadapi hari ini, baik itu pekerjaan, keluarga, sakit, kekhawatiran, mari ingatlah, Tuhan tidak pernah mundur dari hidup kita. Ia berjalan bersama kita sampai kita tiba di seberang dengan selamat. Sahabat terkasih, mari kita tutup hari ini dengan doa penyerahan. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk janji-Mu yang begitu indah dalam Yesaya 43 ayat 2. Engkau tahu setiap gelombang yang kami hadapi hari ini, setiap api yang kami lalui, dan Engkau hadir di tengah semuanya itu. Malam ini, kami ingin beristirahat dalam penyertaan-Mu. Kami serahkan semua kekhawatiran kami, yaitu pekerjaan, keluarga, masa depan, ke dalam tangan-Mu. Ajarlah kami percaya
bahwa Engkau selalu bersama kami, meski badai belum reda. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam renungan malam hari ini. Mari kita ingat, Tuhan tidak menjanjikan jalan tanpa badai, tapi Ia berjanji akan menyertai di tengah badai. Jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe ya, supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.